di ayat yang lain dilarang kita untuk melecehkan atau merendahkan agama orang lain, merendahkan orang lain, Bang. Kan dimarahin kan, Bang. Nah, kali ini yang dinaikin agak aneh ya teman-teman ya. Mencoba menyamakan dan mempercayai yang bukan dari imannya. Bagaimana pendapat kalian nanti setelah melihat video ini teman-teman? Dan ini sangat kocak, banyak pelajaran penting teman-teman. Ini live Edis TV. Ada dua nanti pesertanya, seorang dari Muslim, dan nanti yang terakhir itu terlihat lebih lucu ya teman-teman, karena perjumpaan sebelumnya itu nanti saya cuplikan juga video bagaimana dia itu dikemplang sama apa yang dikatakan oleh Edis. Supaya kalian tidak bingung, coba siapkan tempat ternyaman, konsentrasi, dan langsung saja ini dia videonya. Tapi yang Tuhan yang kita maksud pada akhirnya itu adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Esa. Nggak sama, Bang. Perintahnya beda, ajarannya beda. Saya kasih contoh, Bang, ya. Gini, Bang. Gini, Bang. Gini. Saya yakini bahwa Nasrani itu adalah agama melalui kitab Injil. Saya yakini 4 kitab yang telah turun. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Semua saya yakini kebenaran dan keberadaannya. Namun, persoalan keyakinan saya meyakini Nasrani. Tidak, saya tetap meyakini Islam. Namun, saya membenarkan bahwa Nasrani itu ada dan Nasrani itu juga bukan salah. Berarti Nasrani itu benar? Nasrani juga benar. Berat, ini dia nggak percaya. Baik. Ada Al-Quran di situ, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Di rumah, di dalam. Anda tidak punya Al-Quran. Baik. Ada satu ayat, ya, saya kutipkan misalnya, sebentar ya. Sebentar ya, Bang, ya. Sabar ya, Bang, ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-120. Bunyinya begini: orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Tadi barusan Anda katakan agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Tapi kenapa di sini dikatakan orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka? Kalau agama Nasrani itu benar, artinya ayat ini tidak jadi masalah supaya kamu mengikuti agama orang Nasrani, betul? Ya, kalau orang Nasrani nggak suka sama saya, nggak senang sama saya, nggak masalah. Tenang, ini kayaknya Anda salah paham nih. Gini, Bang. Menurut Anda agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Oke, menurut Al-Quran agama Nasrani benar atau salah? Kalau di Al-Quran ya jelas ada. Benar atau salah? Kalau benar atau salahnya saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli. Nah, makanya saya bilang, Bang, tolong Muslim yang naik ke sini itu Muslim yang ngerti agama Islam. Karena nanti kalau nggak ngerti agama Islam, saya di-inbox lagi. Yang inbox saya bertubi-tubi. Kamu beraninya sama orang Islam yang awam. Nah, karena saya tidak mau lagi ada orang yang inbox seperti itu, sebenarnya sudah saya wanti-wanti. Tolong jangan naik ke sini kalau Islam awam. Bang, gini Bang. Saya kan juga sering mengikuti channel Bang Edis ini. Saya hanya mau menyampaikan, ini terakhir Bang ya. Saya menyampaikan bahwa semua kita mempunyai ajaran masing-masing. Cuman saya tetap mengikut pada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena yang saya pahami bahwa apapun ketika hubungan sesama manusia pun juga tidak baik. Saya rasa itu, Bang, saya sepakat dengan Anda. Kristen dan Islam, apalagi kita sebagai anak-anak bangsa, apalagi baru kita ini merayakan HUT kemerdekaan, kita supaya berdampingan. Tetapi itu harapan kita. Kenyataannya kan nggak seperti itu, Bang. Kenyataannya banyak orang-orang Islam yang melakukan persekusi terhadap orang-orang Kristen. Lagi kebaktian digangguin,
Dibubar-bubarin. Tidak semua, Bang. Tidak semua bagaimana, Bang? Coba nih, abang dari Padang kan? Sebentar, biar pelan-pelan kita bicaranya, Bang. Abang dari Padang kan? Bukan. Abang dari Padang kan? Bukan. Mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan, tapi agam. Ya, itulah NKRI, Bang. Oke, baik. Abang dengar nggak kemarin kasus yang di mana? Teman-teman yang di Sukabumi ya? Ya, tahu kan yang di Sukabumi kemarin? Yang mana tuh, Bang? Saya nggak update. Cidahu. Kenapa? Yang di Cidahu tahu nggak? Enggak, Bang, saya nggak update. Kenapa? Ya, abang ini banyak nggak tahunya. Pantesan abang bilang nggak semua orang Islam begitu. Satu pun nggak ada yang abang tahu gimana. Nih saya kasih tahu. Kemarin di Cidahu ada kelompok orang Kristen yang sedang berkumpul. Mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Lalu datanglah sekelompok orang-orang Islam, dipecahin kacanya, diturunin salibnya, dibanting-banting salib itu. Sekarang saya tanya, apakah itu cerminan ajaran agama Islam? Itu bukan cerminan, Bang. Itu cerminan agama Islam, Bang. Baik, sekarang saya tanya. Jadi kita tidak boleh generalisir, Bang. Baik, gini. Justru Islam, dengar, Bang. Justru Islam yang tidak membenci salib itu bukan Islam. Saya kasih contoh. Di dalam hadis akan datang Nabi Isa. Betul? Betul. Tugas Isa nanti kalau datang ngapain? Salah satunya mematahkan salib. Betul atau salah? Betul. Betul. Ketika Isa nanti datang mematahkan salib, Anda akan berdiri sebagai penentang dia atau berdiri di belakang dia untuk membantunya? Macet kan? Makanya saya bilang, Bang, orang Islam yang mata-matain salib lagi latihan. Kita mata-matain salib dulu, coy. Mereka lagi fitness, Bang. Tunggu Isa datang. Nanti kalau Isa datang baru mereka rame-rame matain salib. Udah saya bilang, Bang, kalau Anda bilang kita hidup berdampingan, kita berpelukan satu sama lain, saya setuju, Bang. Tapi sayang 1000 sayang, Islam tidak mengajarkan itu. Jadi Islam mengajarkan permusuhan kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, itu generalisir, Bang. Itu mengeneralkan. Itu tidak generalisir, Bang. Ada hadis-hadisnya, Bang. Semua. Saya nggak benci salib, cuman saya nggak meyakini. Tapi sebagai orang Muslim, Anda nanti harus membantu Isa matahin salib. Masa Isa sendirian mata-matain salib? Ada berapa gereja yang mata-matain salibnya, Bang? Gimana? Ini, Bang, saya cuma iseng aja tadi multi. Saya cuma mau menyampaikan itu, bahwa yang pertama saya Muslim, tetapi saya nggak suka menjelek-jelekan agama ataupun keyakinan yang lain. Itu yang pertama. Bang, di sini kita tidak saling menjelekkan, Bang. Kita di sini sedang berbicara apa yang menjadi fakta di dalam agama Islam dan apa yang menjadi fakta di dalam agama Kristen. Namun saya sangat kalau hal demikian, oke, saya sepakat. Cuman saya sangat tidak sepakat kalau pengeneralisian, mengeneralkan sekelompok orang digeneralkan menjadi Islam. Baik. Saya Muslim tapi saya tidak melakukan itu. Artinya tidak semua, Bang. Baik. Itu dia. Baik, sekarang pertanyaannya begini, apakah Islam itu diukur dari apa yang Anda lakukan? Ya. Salah, Bang. Islam itu diukur dari apa yang Muhammad lakukan dan kerjakan, bukan yang Anda lakukan. Bagaimana Anda ini? Islam adalah apa yang Quran dan Muhammad ajarkan, bukan apa yang Anda lakukan. Tadi saya bilang, Bang, saya angkat topi, saya hormat, Bang. Kalau Abang bilang Abang Muslim, tapi Abang pengen menggandeng bertoleransi terhadap sesama. Artinya Anda bagus, Anda orang yang baik, Bang. Tapi sayang 1000 sayang, bukan itu Islam, Bang. Islam itu adalah ajaran yang memusuhi Yahudi dan Nasrani.
tidak memusuhi, Bang. Iya, Anda Bang, bukan Islam. Coba Bang, Anda pernah dengar nggak hadis ini? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan orang-orang Wahyudi akan sembunyi di balik pohon dan di balik batu. Tetapi pohon dan batu akan berkata, "Wahai kaum muslimin, di belakangku Wahyudi, silahkan bunuh mereka, kecuali pohon Qorqod, karena Qorqod adalah pohon Wahyudi." Ada hadisnya Bang. Itulah kenapa mereka sangat benci dengan Israel. Benderanya diinjek-injekin, bendera Israel. Sangat benci dengan Israel. Itu ajaran Islam Bang. Oke lah Bang, siap kalau gitu. Saya cuma itu aja sih menyampaikan bahwa saya Islam, tetapi saya tidak benci Nasrani, tidak benci salib, tetapi saya tidak meyakini. Anda orang yang baik. Ya, tapi Ya, tidak terima mungkin kasih, Anda Bang. menjadi baik di detik yang sama Anda menjadi Islam Bang. Terima kasih Bang. Nah, selanjutnya teman-teman, Edis TV menaikkan seorang muslim lagi teman-teman. Tetapi waktu dia menaikkan seorang muslim ini, dia mengingat teman-teman, sebelumnya muslim ini pernah naik, dan itu momennya sangat lucu. Dan sebelum saya tampilkan video yang dinaikkan sekarang, saya flashback dulu. Ini dia video waktu sebelum bertemu saat ini. Kalau di surat At-Taubah ini memerintahkan membunuh orang-orang yang tidak beriman, maka di ayat yang lain dilarang kita untuk melecehkan atau merendahkan agama orang lain, merendahkan orang lain, Bang. Kan dimarahin kan Bang. Disiarkan. Waduh teman-teman, berat ini sudah. Waduh, dimarah dia sudah. Oke lah. Nah, ini momen kedua pada saat dinaikkan yang terbaru teman-teman. Makanya Edis mengingatnya. Selamat menyaksikan. Bustami Ahmad, silakan nyalakan kamera Anda. Salam. Nah, ini dia kawan lama saya. Bustami Ahmad. Lama ini enggak. Saya sangat rindu akan tangan malaikat yang dari belakang yang menampol Anda. Jadi perkenalan teman-teman, Bustami Ahmad ini membuat saya sangat terkesan karena waktu itu saya diskusi sama dia. Dia lagi semangat bercerita tentang firman Allah. Tangan malaikat menampol. Ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan Bustami? Enggak cuman ini aja, ini pengen lama enggak masuk komal-komal live Bang Edis. Bustami, kenapa Anda kok masih Islam saja? Kapan kabar bahagia? Kapan kabar bahagia itu saya dengar, yaitu kabar meninggalkan Muhammad. Bisa itu Bang. Iman saya udah mantep Bang. Bagaimana mungkin Anda mengikuti orang berdosa? Bukankah Muhammad itu orang berdosa? Iya, tapi kan sudah ini Bang, sudah dimaafkan semua dosa kesalahan. Mana dalilnya? Di surah Al-Fatihah ayat 2 itu kalau nggak salah ada Bang. Iya, tetapi permasalahannya adalah dia kan tetap orang berdosa yang patut diteladani, yang patut dicontoh, yang patut diikuti, yang berdosa atau yang suci? Yang suci. Iya, yang suci siapa? Kalau di Al-Quran itu Nabi Isa juga termasuk orang yang suci. Sebutkan yang suci selain Isa dalam Al-Quran. Siapa lagi tuh? Nabi Musa. Mana ada dalilnya Musa suci? Musa pernah membunuh orang nggak dalam Al-Quran? Kalau di Alkitab itu 2 kali membunuh orang Nabi Musa Bang. Siapa bilang Musa tidak pernah membunuh orang di dalam Bible? Di dalam Bible jelas-jelas Musa jelas-jelas dia pernah membunuh orang. Di dalam Al-Quran Musa pernah membunuh orang nggak? Kalau di Al-Quran itu 1 kali membunuh orang Nabi Musa. Baik, apakah dia suci?
termasuk suci karena itu orang yang Dalil- disucikan, bukan suci dalil- tapi disucikan. Dalilnya mana? Namanya juga para nabi, Pak. Bu Ada di Somi. Al-Quran itu surah. Sekarang saya tahu kenapa. Sekarang saya tahu kenapa Anda masih Islam. Karena Anda malas belajar. Oke lah Bu Somi. Tidak kebenaran. Saya sarankan kepada Anda untuk belajar lagi supaya Anda tidak asal bicara. Anda bilang Isa Muhammad Musa nabi yang suci dari mana? Bukan suci tapi disucikan, Bang. Di mana dalilnya Musa disucikan? Ada di Al-Quran itu, saya malas yang membuka. Nah, itu kan sudah saya bilang. Alasan Anda jadi Islam karena Anda malas mempelajari Al-Quran. Seandainya Anda rajin mempelajari Al-Quran, Anda pasti akan meninggalkannya. Gitu. Ya, gitu aja Bu Suami. Saya sarankan Anda belajar lagi agama Islam. Nanti kalau udah belajar baru datang kemari. Oke, terima kasih Bu Suami. Nah, bagaimana pendapat kalian teman-teman? Tinggalkan di kolom komentar. Jika suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komentarnya teman-teman, agar video ini bisa menyebar ke beranda-beranda yang lain. Dengan cara seperti itu, kalian sudah menyebarkan ataupun menyebarkan berita-berita tentang firman-firman yang berhubungan dengan Alkitab. Begitu juga bagaimana pembelajaran bagi seorang muslim teman-teman untuk mempelajari apa sih yang diutarakan oleh STV, apakah ini sesuai dengan isi yang tertulis di Al-Quran. Coba kalian cek. Jikalau ada yang salah, coba kalian koreksi, tulis di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam kasih dari Terang Dunia.